Pemirsa, sebagai upaya untuk mengembalikan citra Bali di mata internasional pasca peledakan di kawasan Legian Bali pada tanggal 12 Oktober lalu, sebuah pertunjukan musik bertajuk The Bali Memorial Concert digelar di Lotus Pond, Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, Bali. Konser yang menampilkan penyanyi cilik Sherina Munaf dan Rio Febrian dengan iringan The Twilight Orchestra itu berhasil menyedot hampir 10.000 penonton. Beberapa di antaranya adalah turis asing. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Sore ini sebelum Anda menyaksikan seluruh sajian Cek dan Dicek, saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang perubahan jam tayang Cek dan Dicek edisi Sabtu yang semula hadir pada pukul 3:30 sore, kini mulai bulan November dapat Anda saksikan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda seluruh pemirsa Cek dan Dicek di Indonesia yang telah memilih saya sebagai pembawa acara infotainment wanita terfavorit dalam ajang Panasonic Award 2002 untuk kelima kalinya, dan juga tayangan Cek dan Dicek sebagai tayangan infotainment terfavorit untuk ketiga kalinya. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan informasinya. Puasa tahun ini bagi pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan merupakan puasa pertama mereka bersama pasangan masing-masing. Bagaimanakah para pasangan yang baru menjalankan bahtera rumah tangga itu melaksanakan puasa pada tahun ini? Sebuah pagelaran musik bertajuk The Bali Memorial Concert digelar di kawasan Jimbaran, Bali. Konser yang diadakan untuk menggugah kembali mata internasional akan Bali pasca peledakan itu diisi oleh Sherina, Rio Febrian dengan iringan The Twilight Orchestra. Artis cantik Tessa Kaunang mengadakan acara ulang tahun yang sangat unik. Bersama kekasihnya yang bernama Jojo, Tessa mengadakan ulang tahun bersama anak-anak yatim piatu dari 5 agama yang berbeda. Saksikan berita ini bersama sejumlah berita lain yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek selama sepekan terakhir. Penyanyi jazz wanita Indonesia Syaharani kembali menggebrak panggung musik tanah air dengan meluncurkan album terbarunya. Bagaimanakah olah vokal Syaharani setelah mengalami kecelakaan tertimpa lampu panggung beberapa waktu lalu? Adakah yang berbeda? Pemirsa, bulan Ramadan tahun ini bagi sejumlah pasangan selebriti yang baru saja melangsungkan pernikahan ternyata memiliki arti yang sangat berbeda. Jika pada puasa tahun lalu mereka hanya bisa menikmati santapan berbuka maupun sahurnya seorang diri, maka kini hal itu bisa mereka lakukan bersama pasangannya masing-masing. Lalu bagaimanakah pasangan selebriti kita yang baru saja melangsungkan pernikahan melaksanakan ibadah puasanya kali ini? Pemirsa, bagi sejumlah pasangan selebriti yang baru saja menjalankan bahtera rumah tangga, bulan puasa tahun ini ternyata memang sangat berbeda dibanding puasa-puasa sebelumnya. Jika pada puasa sebelum-sebelumnya para artis yang baru menjalankan bahtera rumah tangga itu melaksanakan puasanya seorang diri atau bersama keluarganya, kini mereka menjalankan ibadah puasa tahun ini tentunya bersama pasangannya masing-masing. Pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko serta pasangan Dia Mirella dan EL adalah beberapa dari pasangan selebriti yang tahun ini melaksanakan ibadah puasa bersama-sama. Mengingat bulan puasa tahun ini adalah pertama kalinya mereka menjalankan bersama pasangan masing-masing, bagaimana perasaan mereka? Sebelum kita merit emang kita udah pernah bilang kalau insya Allah di tahun kelima itu kita udah puasa bareng. Kan tadinya kan rencana kita nikahnya karena susah nentuin hari baik waktu itu tuh, jadi pengennya setelah lebaran haji. Cuma ya pertama kelamaan, kedua emang pengen puasa bareng gitu. Akhirnya ya alhamdulillah terwujud juga ya. Ya biasanya kan sendiri, biasanya semuanya sendiri. Sekarang kalau buka puasa janjian buka di rumah ya, ketemu di rumah gitu, ada yang ditunggu ya. Terus kemarin juga kita sholat bareng ya, sholat berjamaah juga. Berasa aja sih bedanya. Rutinitas dalam bulan Ramadan seperti makan saat berbuka dan sahur tentu harus mereka jalankan bersama. Sekarang dia udah punya keluarga di sini. Punya saudara. Jadi udah rame-rame kan. Kita kan sahur-sahur awal, puasa-puasa awal di rumah mami aku. Jadi kita rame-rame lah ya. Bulan puasa kan kayak lebih berasa gitu ya, kalau sama keluarga rame-rame gitu kayaknya lebih berasa. Di sini bulan Ramadan. papi juga suka setel lagu-lagu rohani. Kalau pagi-pagi gitu sahurnya juga kayaknya lebih enak lah ya, lebih enak.
biasanya kan dia tinggal sendiri, aku beda rumah gitu. Kalau pas sahur aku nelfon dia, kamu udah sahur belum gitu. Sekarang udah tinggal dibangunin. Ya semuanya dilakukan berdua gitu kan. Kalau biasanya kan kita bawa kita sholat ibadah sendiri, sekarang bisa dilakukan berdua gitu. Biasanya tarawih mesti tarawih di masjid, bisa tarawih berdua juga jemaah. Mengingat mereka adalah pasangan pengantin baru yang notabene sedang mesra-mesranya, lalu bagaimana mereka mengatasi masalah kebutuhan biologisnya masing-masing pada saat bulan puasa kali ini? Sebelum puasa juga masih puasa karena untuk amannya. Karena untuk amannya apalagi disamber puasa lagi ya. Terus katanya dokternya baru 2 minggu atau 3 minggu ya. Oh 3 mingguan. Setelah usia kandungan 2 bulanan lebih ya kayaknya baru. Kata dokter kemarin sih bilang pokoknya 3 minggu boleh ngunci kamar katanya gitu. Tahu tujuannya ngunci kamar? Apa itu dok? Ya tahu lah lu katanya gitu. Ya udah. Biasa aja, yang jelas nggak bisa dilakukan siang hari karena kan emang itu nggak boleh. Hukumannya juga berat. Jadi ya untuk bulan Ramadan ini kita pengennya sih ibadah gitu. Jadi kita nggak mikirin soal hubungan suami istri, kita nggak kepikir. Sekedar ingin tahu, di antara para pasangannya itu, siapa yang lebih dulu bangun tidur untuk makan sahur? Susah emang bangunnya itu, kadang masih malas-malesan gitu. Tapi kalau sekarang sih baru ini sih Ramadannya ya di sini, jadi ya mau nggak mau ya harus bangun. Malu sama mertua. Jaim. Sama mertua. Gantian lah, kadang-kadang aku yang bangunin sahur, dia enggak. Kayak tadi malam kita kebablasan ya serumah ya, nggak ada yang sahur gitu. Seru aja sih. Biasanya kan gara-gara yang kerja di rumah, dia pasang alarm, taunya baterainya copot. Bangun gitu. Di antara pasangan pengantin baru ini, apa yang membedakan puasa tahun ini dengan puasa sebelum-sebelumnya? Kalau tahun lalu kan biasanya udah mau deket-deket imsak baru bangun, soalnya ada yang nyiapin, ada yang bikinin makanan, jadi tinggal digedor, bangun juga udah digedor 3 kali gitu baru bangun. Terus makan tidur lagi gitu kan. Kalau sekarang kayaknya lebih lebih keibuan, nyiapin, bangunin Indra, terus sholat subuh rame-rame, udah gitu ngobrol-ngobrol dulu baru tidur lagi ya. Waktu dia menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini bersama suami itu beda gitu, kalau pas sendiri sama sekarang berdua gitu. Rasanya beda aja, sulit untuk dia ungkapin seperti apa gitu. Dulu saya mau buka puasa sendiri, mau ngambil nasi sendiri, sekarang nasinya udah diambilin, gelasnya diambilin, minumnya diambilin, lauknya diambilin gitu. Udah pokoknya udah kayak raja deh sekarang ini. Itu aja bedanya. Pemirsa, sebuah pagelaran musik bertajuk Bali Memorial Concert diselenggarakan di Jimbaran, Bali hari Senin lalu dan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, anggota DPR MPR, dan kalangan selebriti. Konser ini sengaja digelar sebagai bentuk keprihatinan bangsa Indonesia atas peristiwa peledakan bom di Pulau Dewata tersebut. Konser yang dimeriahkan sejumlah penyanyi dan diiringi Twilight Orchestra itu berjalan dengan hikmat dengan penjagaan yang cukup ketat. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengembalikan citra Bali di mata internasional pasca peledakan di kawasan Legian Bali pada tanggal 12 Oktober lalu, sebuah pertunjukan musik bertajuk The Bali Memorial Concert digelar di Lotus Pond, Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, Bali. Konser yang menampilkan penyanyi cilik Sherina Munaf dan Rio Febrian dengan iringan The Twilight Orchestra itu berhasil menyedot hampir 10.000 penonton. Beberapa di antaranya adalah turis asing yang masih berada di sana. Konser yang menampilkan beberapa karya klasik populer, musik Broadway, soundtrack film, dan lagu nasional yang digubah dengan aransemen musik simfonik itu terlihat berjalan dengan hikmat. Pada konser itu hadir para pejabat, anggota DPR MPR, dan beberapa selebriti, termasuk suami Megawati Soekarno Putri yaitu Taufik Kimas selaku pelindung pagelaran konser tersebut. Tentang berlangsungnya konser tersebut, bagaimanakah komentar dan harapan mereka terhadap Bali pasca peledakan? Harapan kita semuanya sama, Pan, supaya Bali cepat selesai, terrecovery. Mudah-mudahan pada bulan Desember di akhir tahun ini mulai kembali menjadi normal kembali kita
punya keyakinan itu. Memelihara, meningkatkan persahabatan dengan berbagai media termasuk seni ini, tentu kita akan kembali cepat bahwa Bali akan menjadi daerah wisata seperti sedia kala. Memang ini bukan satu-satunya